jumpa lagi dengan kakak di Nirwanti Karina Channel. Kita mau bahas soal uji kompetensi bab 3, yaitu struktur dan fungsi tumbuhan di halaman 149. Yuk, nggak usah pakai lama, buka buku kamu halaman 149. Kita bahas sama-sama soalnya. Untuk materi struktur dan fungsi tumbuhan, kakak sudah upload video yang kemarin. Itu berisi tentang materi-materinya, pendalamannya untuk fungsi akar, batang, daun, dan lain sebagainya. Oke, kita mulai ya. Kita harus pilih satu jawaban yang paling tepat ya. Di nomor 1, rambut atau bulu akar hanya terdapat pada bagian akar yang masih muda, yang merupakan penonjolan atau diferensiasi dari jaringan titik. Oke. Jadi ini A ada korteks, B epidermis, C endodermis, D silinder pusat. Nah, kita lihat dulu apa kata kuncinya di soal nomor 1 ini. Ini bulu akar, kata kuncinya. Dia merupakan bagian ini penonjolan. Bulu akar itu penonjolan atau diferensiasi, bahasa IPA-nya. Dari apa gitu. Kamu kan udah tahu tuh, bulu akar tuh kan di bagian luar. Dia merupakan perpanjangan untuk memperluas daerah penyerapan air. Jadi bukan korteks, bukan bagian dari korteks. Kemudian epidermis, ya, dia merupakan penonjolan atau diferensiasi dari epidermis. Ya, jadi untuk fungsinya untuk memperluas penyerapan air. Jadi semakin banyak bulu-bulu akar, semakin banyak air yang bisa diserap. Endodermis bukannya, bukan, silinder juga bukan. Oke, kita masuk nomor 2 yuk. Umur pohon dapat dilihat dari garis-garis yang menunjukkan hasil kegiatan dari suatu masa pertumbuhan. Garis-garis itu disebut titik. Oke, nah di A ini ada xilem, B velogen, C parenkim kayu, D lingkaran tahun. Kalau garis-garis umur itu semakin banyak garis-garisnya, lingkaran garis itu artinya dia semakin tua umur tumbuhan tadi. Jadi bukan xilem, bukan velogen, bukan juga parenkim kayu, tapi dia adalah lingkaran tahun ya. Jadi setiap tahun ada lingkaran-lingkarannya. Jadi semakin tua dia semakin banyak lingkarannya. Oke ya, yuk kita masuk ke nomor 3. Oke. Nomor 3 ini oke. Perbedaan berkas pengangkut pada batang monokotil dengan batang dikotil adalah titik. Ini A, berkas pengangkut pada dikotil tidak memiliki kambium. Berkas pengangkut pada monokotil tersusun beraturan. Berkas pengangkut pada dikotil tersusun tidak beraturan. D, berkas pengangkut pada dikotil dipisahkan oleh kambium. Nah, sebelum kita jawab, kita lihat dulu apa sih kata kuncinya gitu. Ini dia berkas pengangkut, berarti xilem dan floem ya, pada monokotil sama dikotil. Jadi yang dibahas tuh perbedaan posisi atau struktur dari xilem dan floem di monokotil dan dikotil. Monokotil tuh menyebar ya berkas pengangkutnya. Kalau dikotil tuh dia teratur, cantik gitu, dan dia dipisahkan oleh kambium. Jadi kamu udah tahu tuh. Jadi kita lihat satu-satu ya. Ini enggak ya, karena dikotil tuh justru yang punya kambium. Oke. Terus yang B tersusun ini enggak, karena justru monokotil itu yang tidak beraturan. Ini juga salah, dikotil tuh yang beraturan. Nah ini jawabannya, berkas pengangkut pada dikotil dipisahkan oleh kambium. Ini dia. Oke, gampang kan? Yuk kita masuk nomor 4. Oke, nomor 4 ini adalah anatomi daun. Di buku ada di bagian depan tuh ada gambarnya. Oke, ini kita lihat satu persatu bagiannya. Ini epidermis atas ya pada daun. Oke, epidermis. Kemudian yang ini. Oke, ini namanya mesofil palisade, atau kita bisa bilang palisade parenkim, sama ya.
Jadi kalau pada mesofil palisade itu susunan palisadenya itu teratur gitu, berdekatan dan dia teratur. Kemudian kamu lihat yang titik-titik hijau di palisade parenkim atau mesofil parenkim itu adalah klorofil gitu loh. Klorofil inilah nanti yang akan digunakan oleh daun untuk melakukan fotosintesis. Nah, jadi dia berada di palisade parenkim yang teratur. Nah, di dalamnya itu klorofilnya di situ gitu. Terus bagian bawah palisade parenkim itu atau mesofil palisade itu adalah mesofil spons atau bunga karang atau spons palisade ya. Jadi seperti palisade parenkim tapi dia lebih jarang karena ada seperti ruangan-ruangan seperti spons lah, ada macam udara-udara di situ ya. Kemudian ini juga klorofilnya. Jadi spons parenkim juga punya klorofil, dia juga berfungsi untuk fotosintesis, cuma memang jumlah klorofil itu lebih banyak pada mesofil palisade atau kita bilangnya palisade parenkim. Nah, ini yang terbuka ini adalah stomata. Itu di bagian bawah itu juga stomata, yang ini loh. Nah, ini juga stomata. Jadi stomata itu semacam celah yang ada 2 sel yang bisa menutup dan membuka gitu. Dia berfungsi untuk pertukaran gas ketika respirasi maupun untuk fotosintesis. Nah, ini adalah pembuluh angkut atau oke. Ini adalah xilem dan floem ya. Jadi di batang juga ada xilem dan floem, di akar juga ada xilem dan floem, di daun juga ada gitu. Jadi nanti ketika mau fotosintesis, xilem kasih air. Ketika sudah selesai fotosintesis, floem akan menyebarkan hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan dari daun tadi gitu. Nah, kita lihat dulu apa sih pertanyaannya. Oke, ini dia yang huruf X ya, jaringan yang ditunjukkan oleh huruf X itu merupakan salah satu jaringan penyusun daun gitu. Jadi apa dia gitu, dan fungsinya untuk apa. Kita lihat dulu di gambar. Untuk X itu yang mana? Oh, ini palisade parenkim itu atau mesofil palisade ya. Jadi dia tersusun rapi, ada klorofil, dan disitulah tempat terjadinya fotosintesis. Oke, gampang ya. Kita masuk ke nomor 5. Perhatikan gambar anatomi akar di samping. Berdasarkan gambar, fungsi dari struktur X. Oh, ini yang X ya. X-nya ini adalah rambut akar atau boleh juga dibilang bulu akar. Rambut akar itu seperti soal yang sebelumnya itu merupakan penonjolan atau diferensiasi dari epidermis. Kakak juga disebutkan fungsinya yaitu untuk memperluas penyerapan air ya. Jadi ini enggak melindungi akar, itu bukan, itu fungsi tudung. Mengangkut air itu enggak, itu fungsi pengangkut yaitu xilem floem. Kemudian yang C menopang pohon, bukan, itu fungsi akarnya, bukan ya. Kemudian yang D memperluas daerah penyerapan air, iya ini dia nih. Jadi dengan adanya rambut-rambut akar tuh ya makin luas gitu permukaan untuk menyerap air. Jadi jawabannya yang D ya, gampang ya. Yuk kita masuk ke nomor 6. Berikut ini bagian-bagian akar yang dilalui oleh air tanah secara berurutan adalah, oke, gampang ini. Kita lihat yang A. Epidermis rambut akar, oke. Masuk ke parenkim, benar. Masuk ke endodermis, iya benar. Langsung ke xilem, iya. Ini yang benar. Langsung A dapat. Kalau A udah dapat berarti B, C, D ya udah pasti salah gitu. Ya, udah pasti salah dia. Ini enggak, endodermis tidak di sini posisinya ya. Kemudian epidermis, cambium tidak. Oke. Kulit luar cambium no. Jadi enggak. Jadi jelas jawabannya adalah A. Yuk, kita nomor 7. Sehelai daun ditutupi sebagian dengan kertas timah, lalu diletakkan di tempat yang terkena cahaya matahari
selama 24 jam. Daun tersebut kemudian dipetik dan dilakukan uji iodium pada permukaan atas daun. Proses tersebut merupakan cara untuk kata kuncinya ada uji iodium. Berarti dia tuh mau menguji apakah ada amilem atau tidak gitu loh. Amilem itu dihasilkan ya dari proses fotosintesis. Fotosintesis ya bisa terjadi dengan terkenanya cahaya matahari, gitu dia. Jadi ini hubungannya pasti ada hubungannya dengan fotosintesis. Nah ini dia amilom, benar, langsung dapat yang A. Mengetahui bahwa hasil fotosintesis adalah amilom, ini benar. Karena kata kuncinya cahaya matahari sama uji iodium. Oke ya, gampang ya. Oke, kita kenapa tidak B? Karena ini bukan klorofil, tidak, ini juga bukan untuk membuktikan ini gitu. Amilom tidak, justru cuma mau lihat ada amilomnya, jadi uji iodium gitu. Oke ya, lanjut nomor 8, gambar ya, perhatikan gambar di bawah. Ini ada gambar ini ada di buku halaman depan uji kompetensi, ini ada di materi di depan. Kamu bisa lihat di situ keterangannya. Bagian yang berfungsi sebagai jaringan pengangkut ditunjukkan pada bagian bernomor. Gampang, ini dia. Ini 4 sama 3. 4 itu silem, 3 itu floem. Oke ya, ini pembuluh angkut nih. Oke. Jaringan pengangkut 3 dan 4 C ya. Oke, gampang. Nomor 9 yuk. Berikut ini merupakan teknologi yang terinspirasi dari proses fotosintesis. Kata kuncinya teknologi ya. Dan dia terinspirasi dari proses fotosintesis yang terjadi dalam daun. Adalah ini gampang ini jawabannya adalah C itu, light dependent resistor. Kenapa? Karena resistor ini tergantung atau bergantung pada cahaya. Jadi jelas seperti terinspirasi oleh proses fotosintesis. Jadi jawaban yang selain C itu salah gitu. Kalau A ini juga salah. Panel surya tidak terinspirasi fotosintesisnya, juga tidak. Ini juga tidak. Itu kutikula ini. Oke. Kita masuk ke nomor 10 yuk. Lapisan pelindung pada daun tumbuhan yang menginspirasi. Nah, ini sama kayak tadi. Pembuatan lapisan pengkilap cap mobil. Jadi apa lapisan pelindung pada daun yang menginspirasi gitu, pembuatan lapisan pengilap cat mobil. Ya ini sih gampang juga, ini adalah kutikula gitu. Jadi jawabannya yang B. Kutikula itu kan lapisan pelindung bagi daun, jadi dan dia bisa kelihatan mengkilap, jadi yang lain tuh salah gitu. Oke, gampang ya. Jadi itu tadi jawaban nomor 10 B. Nah, ini adalah soal bagian B atau soal uraiannya. Nanti kakak akan khusus buat video untuk soal ini. Ya, ini ada 5 soal. Nanti kita bikin videonya, kakak jelaskan dengan jelas di situ pembahasannya. Jangan lupa ya, klik subscribe sama share ke teman-teman kamu biar mereka juga tahu pembahasan soal di channel kakak. Nah, sampai jumpa di pembahasan soal uji kompetensi materi struktur dan fungsi tumbuhan kelas 8 IPA kurikulum 2013 bagian B ya. Oke, terima kasih.